Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para warahmatullahi wabarakatuh. para pemirsa Bincang Perubahan Channel di berbagai penjuru negeri dimanapun berada. Hari ini spesial kita menghadirkan salah satu tokoh kita, ada Ustadz Sobri Lubis. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ahlan wa sahlan. samping beliau ada Dr. Rahmat Kurnia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sahlan, ahlan wa sahlan. Ahlan. Jadi malam ini kita ingin berbincang-bincang urusan umat. Dan kita juga ada perubahan yang kita harapkan bagaimana sikap umat nanti ke depan. Dan tentu ada informasi-informasi baru yang bisa diupdate dari kaum muslimin, terutama ini umat Islam yang hari ini sedang menderita di Gaza, termasuk juga di bulan Rajab ini ada salah satu situs umat Islam yang sangat penting bagi umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, di mana diperjalankan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, hari ini Al-Aqsa seperti apa, dan kita bisa dapat informasi dari Ustadz Sobri Lubis. Mungkin bagaimana Ustadz Sobri kita update tentang Al-Aqsa ini kira-kira? Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Yang pertama kita ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran antum semua dan kita semuanya bisa sama-sama di siaran ini. Ya, Semoga menjadi silaturahmi, menjadi perekat ukhuwah, dan juga menjadi wasilah turunnya barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa Amin ya taala. rabbal alamin. Saya senang betul bisa kesempatan kali ini bisa kumpul dengan sahabat-sahabat saya. Nah, untuk itu memang kali ini ada dua situasi yang kita prihatin. Iya. Yang pertama memang kebenaran nubuat sabda Nabi Muhammad SAW terkait kondisi umat Islam. Nah, kondisi umat Islam ini kata Nabi SAW, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Allah. Apabila penduduk Syam sudah rusak atau sudah fasad, sudah rusak, sudah hancur, fala khaira fikum. Tidak ada kebaikan pada kalian. Jadi umat Islam semua. Jadi ternyata Nabi Muhammad kasih gambaran penduduk Syam itu adalah barometer umat Islam sedunia. Gitu. Kalau dia dalam kondisi terjajah, seluruh umat Islam terjajah, seluruh dunianya. Gitu. Kalau Palestina atau bukan Palestina, ke Syam ya. Kalau Syamnya ini dia dalam kondisi merdeka, insya Allah seluruh dunia Islam merdeka. Nah, kayak sekarang fakta, nah, semua dunia Islam dalam kondisi terjajah. Satu persatu sudah mulai bangkit, satu persatu ada Afghanistan, baru-baru ini Suria. Alhamdulillah, semoga negeri-negeri Islam yang lain satu persatu kembali lagi kepada izzahnya. Tapi barometer ini nyata, gitu. Bukan hanya di Palestina yang terjajah, tapi juga di Indonesia kita bisa lihat. Ada kasus PSN PIK 2. Iya. Itu juga bentuk daripada penjajahan gaya baru terhadap rakyat. Itu luar biasa. Ada Rempang, ada PSN yang proyek strategis nasional yang sudah berjalan, tapi juga merugikan masyarakat, nggak jelas keuntungan untuk negaranya apa, sehingga harus ngorbanin rakyat. Nah, atau sebatas hanya untuk kepentingan deal-dealannya sama pengusaha-pengusaha aja. Nah, artinya kita juga sekarang ini dalam kondisi terjajah, tapi semoga ini semua dalam rangka perubahan-perubahan. Insya Allah. Nah, alhamdulillah. Nah, terkait dengan Tadi Al-Aqsa tadi Ustadz Sobri. Al-Aqsa ya. Ya, kebetulan saya baru aja kira-kira setengah bulan yang lalu habis menghadiri acara konferensi internasional di Istanbul yang membahas tentang
Al-Aqsa. Nah, kondisi terkini dan apa yang akan datang, baik itu Al-Aqsa-nya, Al-Quds-nya, maupun Palestina secara keseluruhan, termasuk Gaza dan ruang lingkup Timur Tengah. Jadi memang kondisi Masjidil Aqsa saat sekarang ini luar biasa, kita kehilangan informasi gitu. Kayak kita ini nggak update kondisi Masjidil Aqsa ini sekarang seperti apa. Nah, yang saya dapatkan di situ bahwasannya kondisi Masjidil Aqsa saat sekarang ini, bahwa pejabat-pejabat radikal Yahudi, radikal Israel itu sudah seringkali bolak-balik masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Seringkali. Dan mereka saat sekarang ini mengintenskan gerakan percepatan penguasaan Masjidil Aqsa. Jadi mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa. Ingin menguasai Masjidil Aqsa. Sekarang ini ada pembatasan-pembatasan yang berlaku. Nah, jadi kayak umat Islam sekarang ini yang diberlakukan adalah umat Islam yang orang Palestina itu dibatasi, yang bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa hanya orang-orang tua-tua. Sekali-sekali hanya orang 70 tahun ke atas yang boleh. Sesekali 60 tahun boleh gitu. Tapi dia udah batasin. Yang muda-muda nggak boleh. Yang muda-muda udah jarang sekali mereka izinin masuk gitu. Sesekali ada juga mereka izinin masuk berikutnya. Nah, tapi saat sekarang ini Masjidil Aqsa nggak bisa ada orang sholat rawatib kecuali hanya orang Palestina. Dia mulai ini kan mulai batasi jumlah orang Islam di dalam Masjidil Aqsa. Sholat rawatib, sholat wajib bersama-sama imam itu hanya bisa disolati oleh orang Palestina saja. Orang-orang asing kayak orang Indonesia sekarang kalau mau sholat di Masjidil Aqsa, dia nggak bisa sholat sama imam. Tunggu dulu, setelah selesai sholat, polisi Israel ini ngusir jamaah, keluar, udah selesai. Tua-tua tadi itu. Gantian. Sekarang waktunya orang Yahudi masuk. Giliran Yahudi masuk. Begitu Yahudi masuk, orang-orang Muslim yang lain disuruh masuk. Ente masuk sekarang. Jadi sebenarnya secara tidak langsung yang menguasai Al-Aqsa, mengatur dan seterusnya itu sebenarnya sudah. Sekarang pengaturan rezim Israel begitu. Sudah seperti itu. Dia ngatur tuh sampai sedemikian rupa, sedetail itu gitu loh. Ngatur jamaah ya. Kalau dulu itu kan hanya polisi Israel, tentara Israel itu mengatur anak-anak muda ini karena alasan keamanan, menghindari teroris, untuk Nah, cuman sekarang ini mereka udah nggak bisa masuk, dijegat di luar, kemudian apabila ada yang maksa masuk, langsung ditangkap, lalu diberikan di penjara dan diberikan sanksi-sanksi besar. Saya akan ceritakan nanti apa yang terjadi di luar Masjidil Aqsa. Ini jadi Masjidil Aqsa-nya dulu nih. Orang Islam udah nggak bisa lagi sholat bareng-bareng. Dia bagi gitu. Hanya orang Islam Palestina itu bisa sholat sama imam. Itu pun yang berumur tua. Itu dia bagi-bagi gitu. Hanya orang tua-tua. Jadi sekarang ini udah sangat sepi. Bahkan Masjidil Aqsa ya awal-awal perang 7 Oktober. Itu sempat mereka itu dibuat hanya orang Palestina dan 70 tahun saja yang boleh masuk. Tapi orang asing masih bisa masuk. Waktu itu awal tahun lalu. Sekarang jadi sholat Jumat tuh pernah 10 minggu hanya 4.000 orang. Di dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bisa menampung 250.000 orang. Besar sekali, itu masjid internasional, masjid dunia. Dibikin hanya seperti kayak masjid kota Bogor, kayak masjid kecamatan bisa nampung 4.000 orang. Luar biasa. Tapi perlahan udah bisa lebar lagi. Nah, saat sekarang ini mereka sudah intens. Nah, jadi
Tadi mereka udah mulai bagi-bagi waktu. Orang Yahudi masuk setelah orang Islam ini keluar sholat. Jadi udah nggak ada lagi yang bisa-bisa iktikaf. Nggak ada iktikaf di Masjidil Aqsa. Gitu, semua diusir. Nah, begitu orang Yahudi masuk, saat sekarang ini mereka sudah melakukan aneka macam ritual ibadah di dalam Masjidil Aqsa. Nah, jadi pejabat mengubah fungsi masjid yang harusnya untuk sholat kaum muslimin jadi ritualnya sekarang udah ritual mereka. Mereka jadi udah pakai ibadah di situ. Tadinya polisi-polisi, aturan-aturan polisian Israel apabila ada orang Yahudi masuk ke dalam melakukan ibadah, itu langsung mereka suruh keluar untuk mengamankan mereka supaya mereka jangan sampai diganggu. Disuruh keluar. Atau orang Yahudi datang bawa bendera Israel ke dalam itu dulu langsung diusir tuh sama polisi-polisi Israel untuk mengamankan dia. Nah, per hari ini jadi Ben Gvir dia sudah memberikan pernyataan Menteri Pertahanan Menteri Keamanan Israel sudah mengatakan bahwa polisi-polisi Israel tidak boleh lagi mengusir orang Yahudi yang melakukan ibadah di dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi saat sekarang ini orang-orang Yahudi yang masuk mereka sudah banyak yang melakukan ibadah. Bukan cuman kunjungan. Kalau dulu tuh kunjungan. Kunjungan-kunjungan. Nah, memang dianggapnya mereka turis. Nah, turis kunjungan, toh mereka klaim punya mereka juga, memang nggak boleh ada ibadah di situ. Sekarang mereka sudah melakukan ibadah di situ. Namanya yang dia buat seperti sujud malhami. Sujud malhami itu dia tengkurap begitu, dia sujud malhami. Itu hanya ada sujud malhami itu satu ibadah di Yahudi yang hanya ada di Masjidil Aqsa. Nggak boleh di kuil-kuil manapun, nggak ada. Gitu. Itu sekarang hari-hari dia buat masuk ke dalam dan melakukan sujud malhami, ibadah. Padahal dia belum waktunya untuk melakukan itu. Gitu. Tapi ini mau Yahudi radikal, mereka memang dorong orang-orang untuk buat begitu. Seakan-akan nih sekarang membangkitkan rasa kepemilikan Masjidil Aqsa kepada orang-orang Yahudi. Nah, jadi itu mereka sekarang melakukan ibadah, termasuk tanggal 25 Desember kemarin. Itu berbarengan dengan hari raya namanya Idul Anwar, hari raya Yahudi, Talmudi. Nah, itu dia biasanya memasang lilin-lilin. Lilin-lilin di rumah-rumah mereka, di kuil-kuil mereka. Sekarang dia udah bikin di dalam Masjidil Aqsa. Nah, ini terjadi kemarin? Terjadi 25 Desember kemarin. Nah, tadinya ini masih di luar. Sekarang dia udah bawa masuk. Nah, ini kondisinya ini Masjidil Aqsa udah seperti ini. Allah. Nah, apa yang akan terjadi ke depan? Nah, kita melihat betapa gencarnya penguasaan Masjidil Aqsa secara keseluruhan, pengaturan kepengurusannya semua dikelola dan diurus oleh Israel. Seakan-akan itu pengurusan masjid bukan lagi di bawah Kementerian Wakaf Yordania. Sekarang mestinya kan Wizaratul Awqaf Urdun yang menjaga itu, dan mereka yang harus yang ngatur. Nah, sekarang Israel atas dasar keamanan sampai begitu ngolahnya, ngaturnya. Sementara proyek-proyek mereka masuk semua. Nah, yang lebih parah, ada satu hari raya lagi yang paling kita awasi saat sekarang ini adalah hari raya kurban hewani. Hari raya kurban hewani nanti percis pada hari raya Idul Fitrinya umat Islam. Waktunya kurang lebih 31 Maret. 31 Maret atau tanggal 30 Maret atau 1 April 2025. kurang lebih 2025 ini.
Nah, Maret 2025 ini itu hari raya kurban hewani dia akan melakukan kurban potong kambing di dalam Masjid Al-Aqsa. Itu yang udah mereka canangkan. Kalau tahun lalu mereka baru provokasi, gitu. Baru provokasi itu bilang kita sekarang ini mesti dibuat tuh sayembara tahun lalu. Siapa yang bisa nyembelih kurban ayam dapat sekian ribu shekel. Siapa yang shekel ini mata uang Israel ya. Siapa yang mampu menyembelih anak kambing dapat sekian ribu gitu. Jadi ribuan dolar juga. Nah, ada orang siapa yang berhasil di dalam sekian, yang berhasil di pelatarannya sekian. Itu dia buat tahun lalu begitu. Tahun ini ngelihat orang Islamnya udah sedikit, dia udah atur dan tidak ada yang protes. Gitu ya. Nah, mereka sudah mencanangkan akan menyembelih kambing di dalam Masjid Al-Aqsa. Nah, di saat hari raya kurban hewani itu. Nah, tapi mereka juga melihat kemungkinan jika mereka punya kesempatan besar menguasai Masjid Al-Aqsa dengan minim resiko, dia akan sembelih sapi merah yang sudah dia taruh di Bukit Zaitun. Nah, itu kan udah ada sapi merahnya di Bukit Zaitun. Itu kan syarat kalau udah 2 tahun, 2 tahun usianya masih hidup, nah itu dia harus sembelih. Itu ternyata sekarang udah 3 tahun karena perang kemarin ini dia nggak bisa untuk lakukan itu, gitu loh. Nah, jadi memang kita berterima kasih betul dengan perang yang terjadi di sana. Ya sampai sekarang Masjid Al-Aqsa masih utuh terus terang. Nah, sekarang udah 3 tahun nih usianya sapi. Gitu. Nah, dia mestinya akan, kalau dia punya kesempatan, dia akan sembelih sapi merah yang ada di Bukit Zaitun. Kemudian dia bakar, pakai upacara dia, pakai kayu-kayu, pohon-pohon, beberapa pohon yang dia adatnya mereka lah. Siapkan ya. Nah, nanti debunya, darahnya, debunya dari bakaran itu sama tanah Bukit Zaitun dibawa ke Masjidil Aqsa. Disitulah saatnya jutaan orang Yahudi nanti yang menanti untuk pensucian dirinya, saat itu mereka masuk. Mereka masuk untuk ngambil debu itu. Nah, itu syarat untuk pensucian diri mereka. Nah, apabila ada kemampuan, dia akan lakukan seperti itu. Dan itu berarti mungkin ya penguasaan ini apa dari Yahudi ya. Saya ingin tahu itu apa hukumnya, apa membuat ritual di Masjid Al-Aqsa. Boleh nggak sebenarnya itu Masjid Al-Aqsa itu atau masjid-masjid lain dibuat untuk ritual-ritual seperti itu? Apa hukumnya? Iya kan itu udah maklumun minad-dini bidororo itu pasti. Bahwa masjid itu jangankan menyembelih, di situ berdarah. Wong ada tai kotok aja nggak boleh najis itu. Jadi itu sudah clear sekali. Tentu saja kalau itu terjadi kan menurut Islam pasti itu bertentangan, itu haram sekali. Dan ini menunjukkan kan penguasaan dari Zionis Yahudi terhadap Masjidil Aqsa yang itu tidak boleh terjadi. Betul. Dan dari segi fakta tadi kan kalau dibilang Ustadz Sobri bahwa memang secara faktual yang mengatur boleh masuknya, tidak mengatur siapa yang harus keluar. Ini kan pengelolaan segala macam kan pelarangan azan, suara azan keluar sekarang berlaku nih. Itu kan iya berlaku, suara azan sampai dilarang keras ya, se-Palestina. Se-Palestina. Nah, jadi kalau dia mau azan dalam aja gitu. Karena Israel sekarang sampai buat seperti itu. Jadi mereka udah gila, se-Palestina tuh dianggap itu semua udah milik mereka. Gitu, nggak ada lagi yang namanya Palestina itu udah nggak ada. Jadi secara de facto sebenarnya
Al-Aqsa dikuasai sudah ya itu posisi. Sudah. Secara de facto. Itu yang kita sayangkan. Kenapa Kementerian Wakaf Yordania yang Punya kewajiban ya. punya kewajiban mengurusi Masjidil Aqsa, kenapa diem aja? Kenapa kerajaan Yordania diam saja, tidak melakukan pembelaan? Itu kan milik umat Islam, cuman di tangan mereka. Seperti Mekah, Madinah, itu milik siapa? Milik umat Islam. Sedunia, bukan punya Saudi. Kebetulan ada di negara Saudi, mereka jadi khodimnya. Wajib untuk. Nah, kebetulan mereka mampu untuk mengurus, mengelola, mengembangkan, membangun, ya silahkan. Tapi bukan milik mereka, itu milik kita. Kalau ternyata mereka nggak mampu untuk mengurusin ini, kita umat Islam berhak untuk ambil alih, atau kita bagaimana musyawarah, kita ngurus. Seluruh dunia Islam harus terlibat dalam memakmurkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Termasuk Masjidil Aqsa. Termasuk Masjidil Aqsa. Makanya ketika Masjidil Aqsa itu realitas seperti yang Ustaz Sobri tadi jelaskan, dikuasai oleh Zionis Yahudi, maka ada satu yang harus kita lakukan, yaitu tidak boleh berhenti berbicara tentang Masjidil Aqsa, tidak boleh berhenti bicara tentang Palestina, tidak boleh berhenti berbicara tentang Gaza dan sebagainya yang sekarang ini sedang dijajah oleh Zionis Yahudi. Jadi tidak boleh kita berhenti bicara, begitu ya? Betul sekali. Jadi kewajiban buat kita sekarang ini harus kita memusatkan perhatian kita untuk merebut kembali, membebaskan Masjidil Aqsa ini. Ini kan selama mereka melakukan ibadah di situ kan najis. Gitu. Itu kan jadi mengotori. Masa masjid dipakai ibadah orang lain, dibuat kemusyrikan di dalam, gitu kan nggak bisa. Nah, itu yang kira-kira terkait dengan apa pesan untuk umat Islam sedunia ini terkait dengan situasi ini, Ustaz Sobri? Sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Rahmat, bahwasannya kontribusi apapun yang kita berikan, kita lakukan untuk Masjidil Aqsa, semuanya bermanfaat. Sekecil apapun. Jangan menganggap, wah, itu terlalu besar urusannya Gaza nih misalnya ya. Gaza kok begitu gitu loh, hancur 2 juta orang, binasa, kita kayak nggak mampu. Ya. Apapun yang bisa kita kerjakan, kontribusi itu yang penting di hadapan Allah kan. Karena Allah cukup. Ya, Allah menjadikan kita sebagai orang yang turut serta dalam pembebasan Masjidil Aqsa. Kita bicarain tentang Masjidil Aqsa. Kita bikin masirah dukungan terhadap Palestina, dukungan terhadap pembebasan Al-Aqsa, dukungan kepada orang-orang Gaza yang sedang berjuang. Nah, terakhir buat saya bahwa Masjidil Aqsa ini yang wajib mempertahankannya ini umat Islam sedunia. Bukan orang Palestina. Kita sekarang ini wajib hukumnya berjihad, mempertahankan Masjidil Aqsa. Seperti orang Palestina berjihad mempertahankannya sekarang. Nah, jadi kita bukan kesian. Kita nggak usah kesian dengan orang Palestina. Karena kewajiban. Itu udah kewajiban, dia sudah benar. Orang Palestina hancur-hancuran, ya itu dampak perang. Konsekuensi kewajiban yang dia jalanin. Itu konsekuensi dia. Dan hasilnya mereka masuk surga, mereka akan merdeka. Itu udah konsekuensi perang, dan pasti udah hukum sunnatullah, sunnatul haya. Kezaliman itu ada masanya berhenti. Ada masanya. Nah, jadi kalau saat sekarang ini adalah syarat kemerdekaannya Palestina, syarat pembebasannya Masjidil Aqsa. Tinggal sekarang kita ini sadar nggak? Jadi jangan kasihan terhadap orang Palestina, kasihan pada diri kita sendiri. Kalau kita nggak tahu, kita lagi dapat kewajiban bela Baitul Maqdis, kita nggak tahu. Nanti kalau Allah tanya, masjid saya Baitul Maqdis untuk
hapus dosa kalian, untuk memasukkan kalian di sorga. Apa yang kalian Sekarang dirusak, dinajiskan sama orang-orang Yahudi. Kamu buat apa sama rumah saya itu? Allah. Terus kita jawabnya, saya kasihan sama orang Palestina. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi kalau misalnya kita turut serta, kita wajib umat Islam sedunia, 2 miliar orang Islam wajib turut serta dalam jihad Baitul Maqdis. Saya terlibat dalam perang Baitul Maqdis. Nah, kalau bisa berangkat ke sana, berangkat ke sana. Nggak bisa berangkat, ya udah dari sini. Tapi wajib jihad, gugur apa enggak? Enggak. Kita ada jihad yang lain. Ada jihad fisik ke sana kita nggak bisa. Infak. Allah katakan kok dalam Al-Quran, jihad itu nggak mesti berangkat fisiknya doang. Ada amwalnya juga. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kita bisa juga manjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan keperluan jihad, keperluan perang, dia sudah ikut dalam perang. Termasuk mungkin gini, ketika kita tidak bisa berangkat ke sana, harusnya itu yang mengirim pasukan mujahidin itu kan negara. Nah, ketika penguasa-penguasa kaum muslimin itu berdiam diri, tidak mengirim pasukan jihad ke sana, maka salah satu kewajiban kita adalah mengingatkan muhasabah kepada para penguasa muslim untuk mengirimkan tentara untuk berjihad membebaskan Palestina. Jadi kita perlu bicara gitu. Tepat sekali, bahwasannya pemimpin-pemimpin negara Islam mereka bertanggung jawab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka turut serta dipertanggungjawabkan. Negara-negara kaum muslimin yang mestinya dia memberangkatkan tentara-tentara atau mujahidin untuk pembebasan Baitul Maqdis, kalau nggak dia lakukan, dia akan pertanggungjawabkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kalau kita lihat orang-orang Palestina, orang-orang Gaza, itu di video-video mereka yang mereka keluarkan, itu kalimatnya begini, orang Islam yang tidak peduli dengan kami, saya tuntut nanti kalian di akhirat. Hak kami yang tidak kalian berikan, saya tuntut kalian di akhirat. Saya minta kepada Rasulullah SAW agar tidak memberikan syafaat kepada mereka yang tidak bantuin kami. Hati-hati, apalagi sifatnya pemimpin yang nggak ada kepedulian dengan di sana, itu semua nanti itu akan dituntut. Karena orang Palestina ini, satu, dia punya minimal ada 5 hak yang dia itu berhak untuk dibantu. Hak yang pertama, dia hak manusia. Dia berhak hidup, dia berhak merdeka, tidak boleh dijajah, nggak boleh dizalimin gitu. Siapapun, karena kezaliman itu nggak boleh. Allah sudah melarang ada kezaliman. Qad haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamulah, sifatnya gitu. Allah katakan jangan kalian saling berbuat zalim. Aku pun sudah tidak berbuat zalim. Maka kalian jangan berbuat zalim. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apabila ada orang datang ke rumah saya mau ngerampok harta saya, apa yang akan saya lakukan? Imna'hu, kata Nabi, cegah dia. Kalau fa'in qatalani, apabila dia bunuh saya, anta fil jannah, anta syahid fil jannah. Fa'in qataltuhu huwa finnar. Apabila aku bunuh dia, dia di neraka. Kita wajib bela harta, apalagi bela tanah air, apalagi bela tanah suci gitu. Itu udah lebih wajib lagi dia. Yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Apalagi ya. Nah, yang terdekat mereka sudah melakukan pembelaan terhadap Masjidil Aqsa dengan mengorbankan segala apapun yang mereka miliki. Nah, kita mestinya umat Islam terlibat, semua 2 miliar umat Islam terlibat di dalam perang ini. Jangan membiarkan saudara kita binasa di sana. Yang kedua, orang Palestina ini saudara kita, kaum muslimin. Punya hak juga dia. Punya hak saudara. Wah, kalau hak saudara lebih berat lagi. Itu yang tadi dia minta tuh, dia tuntut. Saya punya hak saudara, hak dibela. Namanya Nasrul Mazlumin, itu hak muslim. Nah, sekarang bela nggak? Ini tuntut, ini mereka punya hak untuk dibela.
karena agama. Yang ketiga, hak mereka. Mereka sedang melawan orang paling bejat di dunia. Paling bejat di dunia. Allah Ta'ala rekam juga di dalam Al-Quranul Karim. Itu orang Yahudi saking bejatnya. Nabi-nabi dibunuh sama dia. Yang gak cocok sama dia dibunuh. Nabi. Bahkan Allah Ta'ala katakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Orang-orang yang engkau akan mendapati orang yang paling benci terhadap orang-orang beriman adalah Yahudi. Dahsyat. Ini yang lagi dihadapin. Jadi anak kecil dibunuh, perempuan dibunuh, kakek-kakek dibunuh. Dia nggak pandang bulu. Pokoknya orang Islam apa semua dia bisa bunuh. Sipil lah, apalah. Dia udah nggak ada aturan. Semau-mau dia. Nah, yang keempat, dia berhak dibela karena dia sedang membela kita. Masjidil Aqsa, kota Al-Quds, Palestina itu tanah suci kaum muslimin. Yang sedang dia pertahankan. Mati-matian dia dibantai, diazab dengan begitu keras azab. Nggak boleh itu. Pemerintahan negeri Islam membiarkan padahal kita sedang dibelain sama dia. Zolim kalau kita diam gitu. Kita punya tanah nih di Bogor. Jadi jagain sama dia. Dijagain sama orang. Lah orang yang ngejagain kita perhatiin, kita gaji. Udah kalau ada hasil buat ente, kita perhatiin nasib. Itu tanah biasa, apalagi tanah suci. Nah itu mestinya kita dapat pembelaan. Yang terakhir, orang Palestina itu berhak mendapatkan pertolongan karena dia sedang menjaga, sedang melawan penjahat dunia. Yang dia lawan itu adalah penjajah, bukan hanya Palestina aja. Dia ada Israel Raya. Yang dari Nil sampai Efrat. Itu masuk Mekah dan Madinah. Sekarang ucapan-ucapan tokoh-tokoh politik di Israel, omongannya Mekah dan Madinah akan kita murnikan. Gitu. Kita akan sampai ke sana. Makanya sekarang mereka udah masuk ke Suriah. Suriah dia tambah maju lagi. Dia memang udah kalah perang di dalam. Nggak punya cara untuk melepaskan diri, udah nggak ada. Malu dia. Kalau berhenti perang dia berartinya kalah. Nah, jadi mau nggak mau dia harus memperlebar peperangan. Nah, sekarang Israel akan menguasai Mekah, Madinah, akan menguasai Mesir, Kuwait. Terus kita mau membiarkan Palestina yang sedang melawan penjajah? Nggak mungkin. Gitu. Makanya kita punya kewajiban untuk membela mereka. Gitu. Nah jadi menarik sekali, Febri. Ketika 2 miliar umat Islam harus membela Palestina, pada sisi lain Zionis Yahudi terus meluaskan pengaruhnya untuk membangun yang mereka namakan Israel Raya. Tentu kan secara realita dan secara syar'i kita harus menghadapinya dengan kekuatan. Nah, kalau dulu yang bisa membebaskan Palestina itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maka berarti mestinya umat Islam itu bersatu dalam kekuatan global internasional yang merupakan warisan Rasulullah, yang itu yang disebut dengan Al-Khilafah Ar-Rashidah ala Minhajin Nubuwah. Jadi saya pikir ini peristiwa penguasaan Masjidil Aqsa oleh Zionis Yahudi, kemudian Gaza, Palestina dan sebagainya, mestinya makin menyadarkan umat Islam tentang pentingnya perhatian terhadap persatuan umat Islam tersebut, begitu ya? Ya, itu sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan, dan itu juga sudah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, pasti terjadi. Khilafah ala minhajin nubuwah pasti terjadi. Nah, dengan persatuan kaum muslimin juga akan pasti terjadi. Nah, sesuai dengan
hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Palestina ini, Masjidil Aqsa tetap akan merdeka. Baik kita terlibat ataupun tidak. Gitu. Dia mau kita terlibat atau tidak, dia akan merdeka. Tidak juga pasti akan bebas. Karena Nabi udah menyebutkan begitu. Nanti Imranu Baitul Maqdis, kharabu Yathrib. Tetap akan menjadi pusat pembangunan dunia Baitul Maqdis itu, karena di sana tempat khalifah, tempat khilafah Islamiyah di sana. Nah, Imam Mahdi pun nanti menjadi pemimpin di sana. Nabi Isa alaihissalam juga pulang kampung, turun dari langit, habis turun dari surga dibawa masuk pulang kampung ke Baitul Maqdis. Jadi khilafah itu adalah sebuah kepastian akan terjadi. Sekarang tinggal kita. Tema Masjidil Aqsa ini tema persatuan kita. Nggak ada yang berkhilaf kita dalam urusan Masjidil Aqsa. Ini semua milik kaum muslimin. Dan kita semua punya kewajiban untuk jaga dan menyelamatkan dan melindungi Masjidil Aqsa. Kita terlibat atau tidak terlibat, tetap. Nah, semoga kita terlibat, tercatat di sisi Allah Ta'ala. Saya sudah dicatat sebagai turut serta membela, ikut boikot produk-produknya Israel, ikut infak jihad fisabilillah, insyaallah Ta'ala. Baik. Luar biasa nih perbincangan kita, jadi makin malam makin panas. Tapi ada satu yang penting ya, tadi disampaikan oleh Ustaz Sobri itu, bahwa suatu keniscayaan Palestina Al-Aqsa pasti bebas dan merdeka. Tinggal umat Islam ini kewajibannya apa yang bisa dijalankan hari ini. Saya pikir ini pesan yang jadi renungan kita bersama sebagai seluruh kaum muslimin di dunia. Kita punya kewajiban untuk menjaga Al-Aqsa, bahkan membebaskan Al-Aqsa, juga membela saudara-saudara di Palestina. Tinggal bagaimana apa yang bisa kita lakukan hari ini. Tadi menyambung yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat juga, bahwa memang di ujung dari perjuangan itu kita butuh persatuan umat Islam dan kepemimpinan bersama. Itu syarat. Nah, itu syarat utama tegaknya khilafah, tegaknya adalah Allah Subhanahu wa taala satukan kita. Sekarang temanya satu nih, Masjidil Aqsa nih. Nah, semoga kita semuanya bisa tersatukan hati kita, soft kita, karena Al-Aqsa ini. Nah, insyaallah Ta'ala semoga dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan, kemenangan kepada orang-orang dan pertolongan kepada kita semua, insyaallah. Baik, terima kasih juga para pemirsa Bincang Perubahan dimanapun berada. Kita akhiri perbincangan kita malam ini. Semoga juga terjadi perubahan yang ke arah yang lebih baik. Dan kita akan bertemu dan berbincang lagi di kesempatan lain dengan tema dan perbincangan yang jauh akan lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan.